Kami bertujuan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang biasanya ada di pertanian, yaitu pengolahan hasil samping atau pengolahan limbah. Percaya atau tidak, beberapa produsen kopi mengalami penurunan omset atau pendapatan nih. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa selama pandemi banyak kopi shop yang tutup. Jadi kira-kira kalau dari 1 ton cherry kopi, hasil limbah kulit buah kopinya itu akan sekitar 400 sampai 500 kg. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan sampah organik ya, nggak gitu juga. Kalau jumlahnya terlalu banyak, tidak bisa langsung diolah menjadi pupuk. Akibatnya nanti tanah akan menjadi asam kalau penguraiannya belum optimal. Halo Inagrians, perkenalkan saya Sari dari Agavi atau PT Agritama Sinergi Inovasi, yaitu sebuah startup yang fokus untuk pengolahan hasil pertanian, inovasi pangan, dan kolaboratif research and development. Agavi sendiri memiliki beberapa brand termasuk Netizen, kemudian Caspresso, ada juga Labdeal, dan Agavi Innovation. Tujuan didirikan Agavi sendiri adalah karena tim Agavi sendiri merupakan hasil kolaborasi dari teman-teman yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang pertanian, kemudian bidang teknologi pangan dan bisnis. Maka itu kami bertujuan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang biasanya ada di pertanian, yaitu pengolahan hasil samping atau pengolahan limbah. Oleh karena itu kami membuat Netizen sebagai salah satu wujud kepedulian kami. Selain itu kami juga menyadari bahwa sangat penting bagi socio entrepreneur, kemudian juga UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner untuk menyadari potensi produknya, kemudian melakukan praktik dengan kaidah keamanan pangan dan mengembangkan produknya sebaik mungkin sehingga bisa lebih fit dengan permintaan pasar. Nah, disitulah Agavi hadir untuk membantu para sociopreneur, kemudian juga UMKM di bidang pangan agar bisa lebih mengembangkan produknya lebih baik lagi. Netizen sendiri adalah brand untuk hasil pengolahan kaskara atau kulit buah kopi. Nah, untuk Netizen sendiri itu baru mulai sejak November 2020. Jadi Netizen itu justru didirikan sebagai respon kami terhadap penurunan omset petani kopi di masa pandemi. Percaya atau tidak, beberapa produsen kopi mengalami penurunan omset atau pendapatan nih. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa selama pandemi banyak kopi shop yang tutup. Sedangkan panen kopi itu hanya dilakukan 1 tahun sekali dan mereka hanya mengandalkan penjualan dari bin saja. Oleh karena itu Netizen hadir sebagai sebuah produk inovasi untuk mengolah hasil samping dari perkebunan kopi. Yang ternyata setelah kita temui, setelah kita lakukan studi lapang, ternyata banyak sekali. Ternyata kandungan kulit buah kopi itu lebih dari 45% dari bobot 1 bin kopi. Jadi kira-kira kalau dari 1 ton cherry kopi, hasil limbah kulit buah kopinya itu akan sekitar 400 sampai 500 kg. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan sampah organik ya, nggak gitu juga. Kalau jumlahnya terlalu banyak, tidak bisa langsung diolah menjadi pupuk. Akibatnya nanti tanah akan menjadi asam kalau penguraiannya belum optimal. Makanya biasanya kulit kopi ini terbuang. Nah, di situ Netizen hadir untuk mengolah kulit buah kopi secara inovatif agar lebih mudah dikonsumsi, juga memiliki kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Tentunya enak juga untuk dinikmati. Kenapa? Karena mayoritas pangan sehat itu kadang ada doktrin nih, oh kalau pangan sehat tuh pasti nggak enak. Nah, kita ingin menghilangkan image itu. Jadi kita ingin produksi pangan inovatif yang sehat tapi juga enak.
Kulit kopi untuk saat ini kita masih dapatkan dari satu sumber dari Gunung Puntang. Tapi di Gunung Puntang sendiri kita dapatkan dari koperasi, yang mana di sana itu merupakan hasil gabungan dari hasil panen banyak petani kopi. Kalau tidak salah sekitar 100 sampai 200 orang petani kopi di Gunung Puntang. Nah, di sana juga kami mengolah kaskara agar memenuhi kaidah keamanan pangan dan bisa untuk dikonsumsi. Karena mayoritas kaskara nih yang dijual di pasaran kadang kurang terjamin keamanan pangannya. Untuk cara pengolahannya sendiri itu kita pakai dari proses honey dan natural, jadi menyesuaikan dengan proses pengolahan kopi. Pengolahan kopi sendiri kan ada 3 yang biasanya umum ditemui, ada yang full wash, kemudian ada honey proses, kemudian ada natural proses. Nah, biasanya yang kita pakai itu yang natural dan honey. Untuk pengolahan kaskara dari proses honey biasanya dimulai dengan pencucian kulit buah kopi sambil disortir apakah masih ada kopi yang hijau, kuning, karena yang kita pakai adalah kopi yang sudah merah atau biasanya disebut sebagai cherry kopi. Kemudian dicuci dan diangkat. Biasanya ada, kalau kopi yang kualitasnya rendah biasanya mengambang di atas air dan itu dipisahkan. Setelah itu baru di pulping atau dipisahkan antara biji kopi dan kulit buah kopinya. Sekarang kita punya biji kopi dan kulit buah kopi. Kulit buah kopi ini yang nantinya akan menjadi kaskara. Nah, kulit buah kopinya setelah itu dikeringkan. Dikeringkannya di dalam greenhouse dengan slow drying. Jadi kira-kira suhunya itu sekitaran 30 sampai 35 derajat Celcius. Setelah biasanya memerlukan waktu sekitar 7 sampai 15 hari. Setelah itu difermentasi. Untuk proses fermentasinya sendiri ini beda-beda, biasanya netizen sendiri menyesuaikan dengan karakter kopinya. Jika perlu dibantu dengan kultur mikroorganisme tertentu, maka kita akan menambahkan kultur tersebut pada proses fermentasi. Setelah itu kembali slow drying sampai benar-benar kering, sampai kadar airnya cukup kering. Setelah itu disortir, jadi disortir kembali dari kotoran, debu, atau apapun yang tinggal gitu. Baru setelah itu kita bawa dan lakukan proses pengolahan berikutnya. Untuk proses pengolahan berikutnya beda-beda, jadi biasanya kita pakai kalau untuk tea blend biasanya kita akan sortir lagi, kemudian kita akan blend. Biasanya dihancurkan dulu. Setelah jadi nih kaskaranya, biasanya kita peroleh kaskara setelah 25 sampai 40 hari. Jadi tergantung proses pengolahannya. Kemudian kalau kita akan proses jadi netizen botol atau netizen original atau juga yang blend, itu berbeda proses pasca panennya. Nah, jadi kalau misalkan tidak menggunakan daun teh, artinya itu bukan teh yang sesungguhnya, seperti itu. Tapi untuk definisi yang kekinian ini, teh itu sudah beralih ke yang bisa mungkin orang-orang banyaknya kenal dengan herbal infusion atau tisane. Jadi herbal infusion atau tisane adalah segala jenis minuman yang berbahan dasar herbal, jadi tidak harus menggunakan teh, tapi cara penyeduhannya persis seperti teh. Kandungan kaskara itu tinggi polifenol dan antioksidan, maka manfaat yang kita dapatkan adalah meningkatkan sistem imun, jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh.